Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 8 Juni 2020. Marilah kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki semua orang mengalami kebahagiaan, sukacita. Oleh karenanya, Engkau memberikan kepada kami sabda-sabda bahagia. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang akan mendengarkan sabda-Mu, supaya kami dibaharui, diteguhkan, dan diberikan kebahagiaan dalam hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, kita akan mendengarkan bersama-sama Injil hari ini, Matius bab 5 ayat 1-12. Kita mendengarkannya. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, setiap orang merindukan kebahagiaan. Karena itu, setiap orang akan berusaha sedemikian rupa agar bisa mewujudkan kerinduannya, kebahagiaannya. Dan kebahagiaan membuat orang punya semangat dalam hidup. Itulah sebabnya banyak orang menginginkan bekerja apa saja demi memperoleh hasil untuk mewujudkan kebahagiaan dalam hidup. Tetapi pertanyaan mendasar bagi kita, apa itu kebahagiaan? Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan? Bahkan bagaimana mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang ditawarkan dunia lain sekali dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia itu bersifat duniawi, bersifat fisikal. Dalam arti ketika saya sehat, ketika saya sejahtera, ketika saya mempunyai kedudukan, gengsi, harga diri, ketika saya dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas, rumah mewah, kendaraan mewah, dan macam-macam pakaian yang sungguh mewah. Itu kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus sangat bertentangan dengan kebahagiaan duniawi. Kalau kita kembali kepada Injil hari ini, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
dia akan bahagia. Tapi bagaimana mungkin dunia bisa menerima orang yang miskin itu berbahagia? Tidaklah mungkin. Justru dunia mengatakan yang kaya, yang sejahtera, yang berbahagia. Uang bisa melakukan segalanya, bahkan uang di atas segalanya. Tetapi benarkah demikian? Yesus melanjutkan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Berduka cita karena apa? Berduka cita karena percaya kepada Yesus, membela kebenaran, namun mengalami duka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, prinsipnya orang berbahagia ketika merasa diri di hadapan Tuhan, saya ini tidak ada apa-apa. Saya ini itu hampa kosong belaka. Saya ini lemah secara fisik, tidak berdaya. Tetapi Tuhan andalan saya, Tuhan kekuatan saya. Itulah yang dikatakan juga oleh kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai ayat 8. Dia mengatakan, saya memulai dari ayat 7. Diberkatilah atau berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang berbahagia, orang yang terberkati, ketika dia mengandalkan Tuhan. Dia bagaikan tanaman atau pohon yang hidup di tepi air. Sepanjang tahun tetap segar, tetap bersemangat, tetap mengalami damai sukacita, bahkan menghasilkan buah-buah yang tiada henti. Tetapi sebaliknya Yeremia mengatakan pada ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang jauh hatinya dari Tuhan. Jadi orang yang sangat mengandalkan diri, bahkan jauh dari Tuhan, itu sangat terkutuk, tidak akan peroleh kebahagiaan sama sekali. Itulah kalau kita mengandalkan hal-hal duniawi. Dan ia mengatakan, ia bagaikan semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, yang akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin, yang tidak berpenduduk. Jadi mengalami kesepian yang sangat dalam. Hidupnya penuh dengan rasa asin, tidak nyaman, karena mengandalkan diri, mengandalkan hal-hal duniawi. Sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan sangat terberkati dan berbahagia menurut Yesus. Itulah juga yang dilakukan oleh Elia ketika Elia dengan berani tampil di tengah-tengah bangsanya. Dikatakan Elia seorang Tisbe, berani menghadapi rajanya yang kejam, yang ganas, yang kasar, bahkan yang tidak percaya lagi kepada Yahweh. Dia mengandalkan dan lebih percayakan hidupnya dan juga rakyatnya, bangsanya kepada dewa-dewi bangsa lain. Karena istrinya berasal dari bangsa lain yang punya dewa-dewi. Dia lebih itu tunduk kepada istrinya dan dewa-dewi yang dipuja oleh istrinya. Sehingga Elia tampil mengatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, yang kusembah, tidak akan ada lagi embun atau hujan pada tahun-tahun ini di Israel, kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia berani mewartakan sabda Tuhan. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun dia tahu pasti resiko besar, dia akan dicari dan dibunuh oleh Raja Ahab yang begitu kejam. Tetapi Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Dia katakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan mendapatkan minuman dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan engkau makan setiap hari. Jadi Tuhan akan memelihara hambanya yang setia, yang taat kepadanya seperti Elia. Walaupun Elia diancam, dicari dan akan dibunuh oleh rajanya, raja yang kejam, tetapi Tuhan melindungi, menjaga. Bahkan Elia terjamin makanan dan minumnya. Dia akan bahagia dan sangat terberkati.
Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah kebahagiaan versi Yesus. Nah, saudara-saudari, beranikah kita juga mengandalkan Yesus dalam hidup? Dan beranikah kita juga mempercayakan hidup kita, nasib kita kepadanya? Kalau kita berani kepada Yesus, mengandalkan Dia, mempercayakan nasib kita kepada Yesus penuh harap, saya percaya, saya yakin kita semua akan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda bahagia. Semoga kami berani mengandalkan Dikau, berani menaruh harapan kami pada Dikau, supaya kami peroleh kebahagiaan dan keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.